Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari materi terkait visual merchandising. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita lebih mengacu ke jenis-jenis penataan produk. Sebelum kita memasuki materi, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep visual merchandising. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup penataan produk. Yang ketiga, menganalisis tujuan dan manfaat penataan produk bagi konsumen maupun penjual dalam konteks pemasaran modern. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis penataan produk. Nah, selanjutnya, untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, mengenai pengertian visual merchandising. Yang kedua, ruang lingkup penataan produk. Yang ketiga, tujuan penataan produk. Dan yang keempat adalah jenis-jenis penataan produk. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian tertarik membeli barang hanya karena tampilan displaynya menarik? Oke, pastinya teman-teman semua pernah merasakannya ya. Apalagi teman-teman membeli barang hanya karena tampilan displaynya menarik. Nah, selanjutnya, menurut kalian, jenis penataan produk apa yang digunakan pada gambar tersebut? Dan apa keuntungannya dari jenis penataan produk tersebut? Ya, betul sekali. Jenis penataan produk pada gambar tersebut adalah jenis window display. Keuntungannya sendiri yaitu untuk menarik perhatian pejalan kaki, meningkatkan minat pembeli atau impulse buying, menciptakan kesan merek yang kuat, serta untuk menunjukkan kreativitas toko tersebut. Masuk ke materi inti. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan visual merchandising? Ya, visual merchandising sendiri yaitu kegiatan penataan produk dengan memperhatikan berbagai aspek yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan membentuk citra toko, sehingga terjadilah keputusan pembelian. Selanjutnya, kita masuk ke materi ruang lingkup penataan produk. Nah, apa saja sih ruang lingkup penataan produk? Oke, yang pertama yaitu perencanaan tata letak atau layout planning, di mana tujuannya untuk menentukan posisi dan alur penempatan produk di toko. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut menunjukkan layout planning sebuah supermarket, di mana tujuannya untuk menata atau menentukan bagian mana saja yang perlu diletakkan pada supermarket tersebut. Yang kedua, penataan produk atau product display, yaitu tujuannya untuk menentukan cara menata produk di etalase, rak, meja, atau area promosi. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan sebuah contoh produk display di suatu supermarket. Yang ketiga adalah desain interior dan eksterior toko, yaitu mencakup penataan ruang dalam dan luar toko, seperti pencahayaan, warna dinding, dekorasi, dan signage untuk menarik perhatian dari luar. Oke, bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan desain interior dan eksterior sebuah mall atau supermarket, di mana desain tersebut bertujuan untuk menarik konsumen agar datang masuk ke dalam toko tersebut. Yang keempat adalah pemilihan media dan alat display, di mana penggunaan rak, gantungan, mannequin, backdrop, dan media promosi lain yang mendukung tampilan produk. Persis seperti pada contoh gambar tersebut. Di situ pada gambar tertera ada mannequin, gantungan, rak, maupun alat-alat lainnya yang mendukung penataan produk tersebut. Yang kelima, penciptaan suasana belanja atau store atmosphere, di mana tujuannya itu untuk mengatur musik, aroma, warna, dan pencahayaan yang sesuai dengan karakter toko agar pengalaman berbelanja konsumen menjadi berkesan. Oke, bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan store atmosphere sebuah mall di suatu negara. Dan yang terakhir adalah promosi visual atau visual promotion, yaitu penggunaan media visual seperti poster, banner,
dan video untuk memperkuat pesan penjualan dan menarik perhatian pelanggan. Oke, contohnya bisa kalian lihat di sepanjang jalan itu terdapat baliho-baliho atau banner-banner tentang promosi produk. Nah, bisa dilihat juga pada gambar tersebut itu adalah contoh dari visual promotion. Setelah kita membahas tentang ruang lingkup penataan produk, tentunya penataan produk juga memiliki tujuan dan manfaat tersendiri. Nah, untuk tujuan penataan produk, yang pertama yaitu menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, memperkuat citra dan identitas merek. Yang ketiga, mendorong penjualan spontan atau impulse buying. Yang keempat, mempermudah pelanggan menemukan produk. Dan yang kelima, meningkatkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Adapun manfaat dari penataan produk. Manfaat utama dari penataan produk yaitu yang pertama, menarik minat konsumen, di mana tampilan yang menarik secara visual langsung menarik perhatian dan membangkitkan keinginan konsumen untuk membeli. Yang kedua, meningkatkan penjualan, di mana penataan strategis termasuk penempatan produk terkait cross-selling, mendorong pembelian impuls dan pembelian tambahan. Yang ketiga, menciptakan pengalaman belanja. Artinya, toko yang rapi dan terorganisir memberikan kenyamanan, kepuasan, dan membuat pelanggan ingin berlama-lama dan kembali lagi. Yang keempat, memperkuat citra merek, yaitu penataan yang profesional mencerminkan standar kualitas tinggi dan identitas merek yang konsisten. Dan yang terakhir, memperkenalkan produk baru, di mana manfaat dari penataan produk sendiri yaitu membantu menonjolkan produk baru atau yang sedang dipromosikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis penataan produk. Jenis-jenis penataan produk sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi serta berdasarkan teknik dan peralatannya. Untuk jenis-jenis penataan produk berdasarkan lokasi, yang pertama ada window display, di mana window display adalah penataan produk dan dekorasi di jendela depan toko atau etalase yang bertujuan untuk menarik perhatian pejalan kaki, menginspirasi minat untuk masuk, mendorong pembelian impulsif, serta membentuk citra dan karakteristik merek toko. Untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar tersebut, di mana terlihat beberapa manekin yang mengenakan pakaian dan disusun secara rapi di balik kaca toko, serta penambahan warna latar yang cerah dan dekorasi berbentuk lengkung berwarna kuning digunakan untuk menarik perhatian orang yang lewat. Selanjutnya terdapat interior display, di mana interior display adalah seni menata produk atau dekorasi di dalam sebuah ruangan, seperti toko atau rumah, untuk menarik minat pelanggan atau menciptakan suasana estetis dan teratur. Tujuan dari interior display sendiri yaitu mendorong minat atau interest, memunculkan keinginan atau desire, dan memicu tindakan pembelian atau action, serta memudahkan konsumen mencari barang. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, terlihat produk tas yang disusun rapi dari rak dinding dengan jarak yang teratur. Penataan seperti ini membuat produk mudah dilihat, mudah dijangkau, dan terlihat lebih menarik oleh konsumen. Untuk jenis-jenis penataan produk berdasarkan lokasi yang terakhir, ada exterior display. Exterior display adalah memamerkan barang dagangan atau elemen promosi di luar area usaha toko atau tempat penjualan, seperti di depan toko, trotoar, atau area publik lainnya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, terlihat berbagai barang dagangan dan hiasan yang ditempatkan di depan toko agar mudah dilihat orang yang lewat. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, terlihat berbagai barang dagangan dan hiasan yang ditempatkan di depan toko agar mudah dilihat oleh orang yang lewat. Penataan produk dibuat terbuka dan menarik supaya menarik perhatian pejalan kaki. Dengan melihat tampilan luar toko, calon pembeli bisa langsung mengetahui jenis barang yang dijual.
Untuk jenis-jenis penataan produk yang kedua, yaitu berdasarkan teknik dan peralatan. Yang pertama adalah floor display, di mana pemajangan barang yang disusun langsung di lantai tanpa menggunakan rak, biasanya dalam tumpukan besar, misalnya minuman kemasan ataupun mie instan. Sehingga bisa kita lihat pada gambar tersebut, produk disusun rapi dari atas. Sehingga bisa kita lihat pada gambar tersebut, produk disusun rapi di atas lantai agar mudah dijangkau oleh pembeli dan dapat menampung banyak barang dalam satu area. Oleh karena itu, tujuan dari floor display adalah memaksimalkan ruang, memudahkan pengambilan barang, dan menarik perhatian pembeli pada produk tertentu. Yang kedua, vertical display, yaitu barang disusun tegak lurus ke atas pada rak gondola. Produk yang sama atau satu kategori disusun vertikal dari rak paling atas hingga paling bawah. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, produk disusun dari bawah ke atas dengan rapi dan dikelompokkan berdasarkan jenis atau merek sehingga mudah dilihat oleh konsumen. Oleh karena itu, tujuan dari vertical display adalah menghemat ruang, membuat toko terlihat rapi, serta memudahkan pembeli mencari produk. Untuk yang ketiga adalah horizontal display, di mana barang disusun mendatar atau horizontal dari kiri ke kanan. Biasanya dilakukan berdasarkan ukuran, besar di kiri makin ke kanan makin kecil, atau berdasarkan harga dari murah di bawah dan mahal di atas. Nah, pada gambar dilihatkan produk disusun sejajar memanjang di rak, sehingga pembeli dapat melihat berbagai merek atau jenis produk dalam satu pandangan. Tujuan dari horizontal display adalah memudahkan pembeli membandingkan produk, membuat rak terlihat rapi, dan menampilkan banyak pilihan sekaligus. Yang keempat adalah facing display, di mana pemajangan produk yang tampak muka atau label produk menghadap ke depan dan disusun rapi sehingga terlihat penuh di rak. Bisa kita lihat pada contoh gambar tersebut, produk ditata rapi dengan posisi menghadap ke depan sehingga label, merek, dan harga terlihat jelas. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembeli, memudahkan mengenali produk, dan membuat tampilan rak lebih menarik. Yang kelima adalah cut case display, di mana produk dipajang dengan menggunakan kotak atau karton kemasan yang besarnya hanya. Yang kelima, cut case display, yaitu produk dipajang dengan menggunakan kotak atau karton kemasan besarnya yang hanya dipotong setengahnya dan disusun. Cut case display sering digunakan untuk produk minuman, makanan kaleng, atau barang obral atau diskon. Pada gambar dilihatkan produk disusun rapi di dalam kardus yang sudah dipotong dan diletakkan di area toko agar mudah dilihat dan diambil oleh pembeli. Tujuannya untuk menghemat waktu penataan, menampilkan banyak produk sekaligus, dan menarik perhatian pembeli dengan tampilan yang sederhana. Untuk yang keenam adalah impulse buying display, di mana penempatan produk di tempat strategis yang sering dilalui konsumen, seperti di area kasir atau check-out counter. Produk yang dipajang biasanya barang kecil, harga relatif murah, dan tidak masuk dalam daftar belanja, seperti snack, permen, dan baterai. Nah, pada gambar dilihatkan produk kecil seperti makanan ringan diletakkan di rak dekat kasir, sehingga mudah terlihat saat pembeli sedang menunggu giliran. Yang ketujuh, terdapat cross merchandising display, yaitu pemajangan produk yang saling melengkapi atau komplementer secara berdekatan. Contohnya memajang saus sambal di dekat mie instan atau kopi di dekat gula dan creamer. Dan yang terakhir, jumble display, yaitu produk dari berbagai macam merek dan jenis ditempatkan bersama-sama dalam satu wadah atau rak promosi, di mana konsumen bebas memilih dan mengaduk-aduk barang, dan jumble display sering digunakan untuk produk diskon. Terlihat pada gambar, terdapat berbagai jenis produk diletakkan bersama dalam keranjang tanpa disusun rapi satu persatu, sehingga pembeli bisa langsung memilih sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat.
belajar santai penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.